Setelah Nabi Muhammad kecil dibawa ke kampung Bani Sa'd oleh perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Dia hidup beberapa tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW sudah besar, maka dia ajak saudara sesusuannya untuk pergi bermain di padang rumput. Ada anaknya Halimatus Sa'diyah, laki-laki, dia ajak pergi bermain. Ketika dalam perjalanan, Nabi haus, lapar. Maka Nabi mengatakan kepada saudara sesusuannya, "Wahai saudaraku, bolehkah kau pergi sama ibumu meminta makanan karena aku lapar? Bolehkah kau pergi sama ibu meminta air karena aku haus?" Maka pergilah anaknya Halimatus Sa'diyah, saudara sesusuan dari Nabi Muhammad SAW, memenuhi perintah dari Nabi Muhammad kecil itu. Ketika sampai, bolak-balik anak tersebut mengambil makanan dan minuman. Tapi tiba-tiba dari atas langit ada turun dua makhluk yang bersayap. Badannya besar, berpakaian putih. Datang mengambil Nabi Muhammad SAW, kemudian membawa di semak belukar, di padang rumput. Di tempat sana, dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Melihat kejadian tersebut, saudaranya kaget. Saudara sesuanya kaget. Maka ketika melihat peristiwa tersebut, saudara sesuanya dari Nabi Muhammad SAW tersebut datang mengadu kepada ibunya Halimatus Sa'diyah. Apa kata anak kecil itu? "Saudaraku dibunuh oleh orang yang besar berpakaian putih tapi bersayap." Ketika itu Halimatus Sa'diyah mengajak suaminya, "Ayo kita pergi tolong Muhammad kecil itu." Ketika sampai di sana, ternyata Nabi Muhammad sudah berlari menuju ke tempat saudaranya bertemu dengan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Ketika sampai dalam pelukan Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah bertanya, "Wahai anakku, apa yang terjadi dengan engkau?" Maka Nabi mengatakan, "Aku melihat ada dua makhluk dari langit turun, kemudian dia mengambil saya, dia bawa di sebelah sana. Ketika sampai di sana, dibelah dadaku, dikasih keluar jantung dan hatiku, kemudian dibersihkan." Maka penasaran Halimatus Sa'diyah, dia buka baju, dia periksa adakah luka. Tapi ternyata tidak ada bekas luka. Karena yang operasi bukan dokter dunia, tapi dokternya Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin, sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahu azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Lambulemo atau yang mewakili beserta seluruh staf yang sempat hadir pada siang yang mulia ini. Yang saya hormati dan kita hormati bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh pemuda, dan insyaallah semuanya ada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Maulidin Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memandang mulia kepada kita. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dalam kesibukan keseharian kita datang di tempat ini untuk datang bergembira memperingati hari kelahiran Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah dihantar oleh Allah kurang lebih 1420 tahun yang lalu, datang di kota Mekah, kemudian dari sana terpancar cahaya keislaman sampai seluruh dunia. Dan dengan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini kurang lebih 1,7 miliar muslim di dunia dari 8 miliar penduduk bumi. Itu karena pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pribadi sebagai pembawa hikmah Maulid pada siang hari ini berterima kasih kepada seluruh hadirin yang sempat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan pengorbanan kita untuk datang bergembira memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang sangat antusias, saya di bulan Rabiul Awal ini sudah hampir 30 masjid saya datangi bertakziah, berceramah. Semuanya banyak hadir para ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita banyak bersolawat, mudah-mudahan yang belum berangkat menunaikan kewajiban di tanah suci berhaji, mudah-mudahan tahun depan ada yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang masih jomblo, mudah-mudahan karena solawat sebentar yang saya akan pandu bisa menjadi asbab jodohnya cepat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sama-sama. 1 2 ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut dengan salawat lain. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika
Kita ulang sama-sama. 1, 2, ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih banyak. Kenapa saya bersolawat? Mau tahu sebabnya saya bersolawat? Saya sampaikan satu kisah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa Palestina naik di Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Nabi bertemu dengan malaikat yang punya tangan 1 juta jumlahnya, tapi bukan jemari, cuma tangan. Ketika bertemu dengan malaikat tersebut, maka Nabi bertanya, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah itu yang punya tangan yang begitu banyak? Maka Jibril bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, kenapa tanganmu begitu banyak? Dan apa tujuannya? Maka malaikat yang punya tangan 1 juta itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, dengan tanganku ini, aku mampu menghitung jumlah butiran hujan yang turun di atas bumi, mulai sejak Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Tapi ada yang tidak bisa dihitung oleh tangan saya. Maka Nabi bertanya, apa itu wahai malaikat? Yaitu pahalanya orang yang bersolawat kepadamu. Saya tidak mampu menghitungnya. Masya Allah. Butiran hujan yang turun sejak Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya kiamat, malaikat itu mampu menghitung. Tapi ada satu amalan yang tidak bisa dihitung jumlahnya, yaitu pahalanya orang bersolawat kepada Nabi SAW. Maka di awal tadi saya ajak bersolawat supaya kita mendapatkan pahala yang begitu banyak. Masya Allah. Mamuarei nasabah salawatta ipanoi barak kelala kampota nania dale-daleta napalomi fongallahu ta'ala, insyaallah, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk kisah dulu sebelum saya masuk kepada hikmah maulid. Ya. Sekitar 1420 tahun yang lalu, ada seorang anak muda yang gagah, pedagang asli. Dari kota Mekah dia bolak-balik pergi berdagang di Syam. Negeri Syam itu meliputi Libanon, Yaman, dan Palestina, juga Suria. Kemudian anak muda itu sepulang dari berdagang, dalam perjalanan dari negeri Syam menuju Mekah, di tengah perjalanan ada seorang perempuan biarawati. Dia tahu dari jauh anak muda itu adalah akan lahir dari air seninya, akan lahir seorang pemimpin. Maka dari jauh dia lihat anak muda itu adalah calon bapa pemimpin akhir zaman, Nabi terakhir Nabiullah Muhammad SAW. Maka ketika mampir di depan rumahnya, perempuan tersebut memanggil anak muda tersebut masuk ke dalam rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumahnya, dia ajak nikah. Wahai anak muda, maukah engkau menikah denganku? Ya. Anak muda tersebut kaget, kenapa ada perempuan biarawati lagi, pendeta kalau bahasa laki-lakinya, mengajak kawin. Dia tidak mau karena laki-laki tersebut, anak muda tersebut punya harga diri. Iya. Maka dia menolak. Mau tahu eloki miseng ibu wiga kalau yaro siapa anak muda tersebut? Dialah Abdullah, calon bapak dari Nabi Muhammad SAW. Pernah diajak kawin oleh seorang biarawati. Karena biarawati itu tahu melalui kitab Injil yang dari Nabi Isa alaihissalam, bahwa calon bapa dari Nabi akhir zaman itu, kalau dia berjalan ada cahaya di jidatnya. Maka ketika Abdullah lewat di depan rumahnya biarawati itu, dia melihat ada cahaya dari jidatnya. Maka dia ajak kawin. Kenapa? Supaya ada masuk cahaya dalam rahimnya. Tapi Abdullah menolak.
Setelah itu SWT, di kota Mekah ada seorang kakek bermimpi. Dalam mimpinya bahwa dari dalam tubuhnya ada tumbuh sebatang kayu. Dan kayu itu cuma rindang bagian sebelah. Maka ketika selesai bermimpi, dia datang kepada tabir mimpi menanyakan tentang apa makna mimpinya itu. Maka tabir mimpi mengatakan, wahai Abdul Muttalib, kakek tadi, akan lahir dari keturunanmu seorang pemimpin besar, tapi tidak akan lengkap kecuali engkau mengawinkan dari keluarga yang besar. Maka setelah mengetahui makna mimpinya itu, Abdul Muttalib melamar seorang perempuan dari keluarga Wahab yang bernama Sayyidatina Aminah. Siti Aminah itulah dari calon ibu Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah tidak tahu kalau ayahnya sudah melamar perempuan lain. Ketika Abdullah sampai di kota Mekah, tidak jauh dari rumahnya perjalanan, dia melihat kenduri. Kenduri itu tanda nikah, hendak laksanakan pernikahan. Ya. Dia bertanya siapa hendak menikah. Tapi ternyata sampai di rumahnya, Abdul Muttalib mengatakan kepada Abdullah, wahai anakku, aku telah melamar seorang perempuan untukmu. Maka ketika itu dilaksanakan pernikahan hari itu juga. Ya. Ketika selesai pernikahan, maka pekerjaan pengantin baru zaman-zaman nabotim parwe kaweni engkau kajajian. Ketika malam terjadi kerjasama antara seorang suami dan istri, maka insan malam itu juga Aminah mengandung. Aminah mengandung. Sayyidatina Aminah mengandung. Maka ketika mengandung berarti cahaya yang ada dari jidatnya, yang ada dalam tubuhnya Abdullah berpindah ke dalam rahim Siti Aminah atau Sayyidatina Aminah yang sering saya sebutkan. Ketika beberapa hari setelah pernikahan, Abdullah yang seorang pedagang hendak kembali berdagang di negeri Syam. Maka dia berjalan dari Mekah ke negeri Syam. Dalam perjalanan dia ingat beberapa hari yang lalu ada perempuan pernah mengajak saya untuk kawin. Boleh saya singgah ke sana kembali? Ketika dalam perjalanan, Abdullah mampir ke rumahnya biarawati itu. Diketuk pintu. Maka ketika ada dalam rumah, ada pertanyaan, siapa di luar? Maka Abdullah mengatakan, aku pemuda yang pernah beberapa hari yang lalu engkau minta untuk menikah, dinikahi. Maka keluarlah biarawati dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya, ternyata dia lihat wajahnya Abdullah sudah tidak ada cahaya di jidatnya. Maka perempuan tersebut menolak. Saya tidak mau kawin dengan engkau. Kenapa dia tidak mau? Karena cahaya sudah tidak ada di jidatnya. Di mana cahaya itu pergi? Cahaya itu sudah pindah ke dalam rahimnya Sayyidatina Aminah. Ya. Maka singkat kisah, berdaganglah Abdullah sepulang dari berdagang di negeri Syam. Dalam perjalanan dia jatuh sakit dan meninggal dalam perjalanan. Akhirnya karena suami meninggal, Siti Aminah, Sayyidatina Aminah yang baru saya melaksanakan pernikahan dan hamil dalam keadaan muda, suaminya meninggal, tidak bertemu dengan jasadnya. Maka dia bersedih karena baru nikah, suaminya sudah ditinggal pergi. Akhirnya Siti Aminah menjadi janda. Dan Allah tahu bahwa kepergian suaminya Siti Aminah Abdullah tadi, Aminah merasa sedih. Maka minggu pertama kehamilannya turunlah malaikat Jibril dalam mimpinya. Turunlah malaikat Mikail, Israfil, dan lain sebagainya. Turun mengatakan kepada Aminah, wahai Sayyidatina Aminah, jangan kau bersedih dengan kepergian suamimu. Jangan kau bersedih karena suamimu meninggal sementara engkau hamil muda. Engkau pelihara ke dalam kandunganmu, karena dalam kandunganmu adalah seorang calon pemimpin Nabi terakhir di dunia ini. Ibu, saya mau tanya bu, engkau aku ibu riwet tu nama tampu 6 hari dalam kehamilan. Ada yang tahu bahwa dalam hamilnya nanti anaknya akan jadi guru? Ada yang tahu kira-kira bu, ketika hamil 6 hari masa kehamilan, sementara cakwa mengideng. Cakwa dengan musuh, bukan musim mangga, minta mangga. Bukan musim rambutan,
minta rambutan. Tidak ada penjual bakso, ada penjual bakso lewat, tapi dia cari somai. Ada kira-kira bu yang sementara hamil 6 hari, dia tahu bahwa anaknya kalau lahir nanti jadi tentara? Saya yakin tidak ada. Tapi Aminah tahu bahwa anaknya yang baru berumur 6 hari itu dalam kandungan ada calon nabi. Karena ketika dalam kehamilannya, setiap malam turun para malaikat memberitahukan kepada Aminah bahwa pelihara kandunganmu karena dalam perutmu adalah nabi, calon nabi terakhir. Itu kalau di dunia. Tapi sebenarnya nabi kita bukan nabi terakhir, dia nabi awwalun, tapi di surga. Tapi mungkin tidak ke sana karena waktu kita terlalu sempit untuk membahas tentang Nur Muhammad. Ya. Setelah itu Allah, minggu kedua kehamilannya, turunlah roh Nabi Adam alaihissalam, turunlah roh Nabi Ibrahim, ruhnya Nabi Musa, ruhnya Nabi Ismail, semua nabi yang sudah diutus oleh Allah datang kepada ibunda Aminah mengatakan, wahai ibunda Aminah, kau jaga kandunganmu karena engkau sedang menghamilkan calon nabi terakhir di dunia ini. Maka Aminah semakin senang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang kelahirannya Nabi Muhammad yang masih dalam kandungan itu, turunlah roh istrinya Fir'aun, Asia. Turunlah roh istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Turunlah rohnya ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa, Yesus, turun membantu ibunda Aminah. Setelah masa kelahiran sudah mendekat, pada malam Senin ketika dalam besoknya melahirkan, tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, maka ketika malam ibunda Aminah bermimpi, dia melihat Romawi, dia melihat kerajaan-kerajaan di sekitar Persia yang ada api menyala di sana beribu-ribu tahun menjadi sesembahan. Api itu padam. Padahal Aminah tidak pernah ke Romawi, Aminah tidak pernah ke Persia, tapi dia tahu apa yang terjadi di sana. Ya. Maka ketika hari Senin, proses kelahiran, siapa yang membantu Aminah untuk membantu proses kelahiran Nabiullah Muhammad SAW? Maka ketika itu Allah tahu bahwa Aminah akan melahirkan, tidak ada bidan, tidak ada suster. Maka Allah mengirim rohnya Asia, istri dari Fir'aun. Allah mengirim rohnya ibunda Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, untuk turun membantu proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi dalam dilahirkan tak ada darah keluar, tidak ada percikan darah keluar, karena ibunda Aminah mengatakan, ketika anakku lahir, aku tidak melihat sesuatu kecuali cahaya yang keluar dari dalam perutku. Maka yang keluar dari dalam perutnya ibunda Aminah adalah cahaya. Kemudian dibantu oleh rohnya para wanita-wanita soleh yang saya sebutkan tadi. Maka lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika lahir, ada seorang perempuan pembantu namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dialah pembantunya Abu Lahab. Ketika melihat ibunda Aminah dalam keadaan lemas, dia tidak mungkin menyusui anak yang baru lahir. Maka Suwaibah al-Aslamiyah, pembantu dari Abu Lahab, segera mengambil Muhammad kecil dan menyusukan Muhammad kecil itu. Dia susukan yang dimiliki oleh perempuan. Maka menyusulah Nabi kecil, Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah menyusui, kemudian ibunda Aminah terbangun, dia meminta anaknya. Setelah diberikan anaknya kepada ibundanya tersebut, maka Suwaibah al-Aslamiyah, pembantu dari Abu Lahab, datang kepada Abu Lahab mengatakan, wahai Abu Lahab, ponakanmu anak dari Abdullah telah lahir. Maka saking gembiranya Abu Lahab, pembantu itu pada hari Senin dibebaskan, dimerdekakan. Apa kata Abu Lahab? Wahai pembantuku Suwaibah al-Aslamiyah, hari ini aku merdekakan engkau, aku bebaskan engkau. Saking gembiranya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab kita tahu adalah musuhnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Abu Lahab itu
Kalau di dalam kuburan, setiap hari dia disiksa di kuburan. Tapi kalau datang hari Senin, dia diberhentikan penyiksaannya. Karena ketika lahir Nabi, dia bergembira. Ya. Abu Lahab saja mendapat jaminan dari Allah. Maka yang datang duduk pada hari ini, membawa telur, duduk menghabiskan waktu, semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang sudah bikin soko di rumah, meskipun hujan, mereka menunggu redanya hujan datang untuk bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan telur yang kita bawa ember, semuanya akan bernilai selawat dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadis wa taala, saya singkat kisah. Setiap ada anak lahir, ada sekelompok perempuan dari kampung Sa'ad. Iya. Datang mencari anak-anak untuk disusui. Maka datanglah perempuan dari Bani Sa'ad, dari perkampungan jauh dari kota Mekah, datang mencari anak kecil karena mereka digaji kalau menyusui. Maka ada seorang perempuan yang kurus namanya Halimatus Sa'diyah yang datang bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib, mengatakan, bolehkah aku membawa anak tersebut untuk kususui di perkampungan? Maka dibawalah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Bani Sa'ad. Saya tidak sampaikan tentang unta kurus, saya tidak sampaikan. Halimatus Sa'diyah kurus, tidak punya air susu, tapi tiba-tiba mengalir air susunya seperti derasnya air hujan. Saya tidak sampaikan, waktu tidak mengizinkan. Saya ambil yang penting-pentingnya saja. Setelah Nabi Muhammad kecil dibawa ke kampung Bani Sa'ad oleh perempuan bernama Halimatus Sa'diyah, dia hidup beberapa tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW sudah besar, maka dia ajak saudara sesusuannya untuk pergi bermain di padang rumput. Ada anaknya Halimatus Sa'diyah, laki-laki, dia ajak pergi bermain. Ketika dalam perjalanan, Nabi haus, lapar. Maka Nabi mengatakan kepada saudara sesusuannya, wahai saudaraku, bolehkah kau pergi sama ibumu meminta makanan karena aku lapar? Bolehkah kau pergi sama ibu meminta air karena aku haus? Maka pergilah anaknya Halimatus Sa'diyah, saudara sesusuan dari Nabi Muhammad SAW, memenuhi perintah dari Nabi Muhammad kecil itu. Ketika sampai, bolak-balik anak tersebut mengambil makanan dan minuman. Tapi tiba-tiba dari atas langit ada turun dua makhluk yang bersayap. Badannya besar, berpakaian putih. Datang mengambil Nabi Muhammad SAW, kemudian membawa di semak belukar, di padang rumput. Di tempat sana, dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Melihat kejadian tersebut, saudaranya kaget. Saudara susuannya kaget. Maka ketika melihat peristiwa tersebut, saudara susuannya dari Nabi Muhammad SAW tersebut datang mengadu kepada ibunya Halimatus Sa'diyah. Apa kata anak kecil itu? Saudaraku dibunuh oleh orang yang besar berpakaian putih tapi bersayap. Ketika itu Halimatus Sa'diyah mengajak suaminya, ayo kita pergi tolong Muhammad kecil itu. Ketika sampai di sana, ternyata Nabi Muhammad sudah berlari menuju ke tempat saudaranya bertemu dengan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Ketika sampai dalam pelukan Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah bertanya, wahai anakku, apa yang terjadi dengan engkau? Maka Nabi mengatakan, aku melihat ada dua makhluk dari langit turun, kemudian dia mengambil saya, dia bawa di sebelah sana. Ketika sampai di sana, dibelah dadaku, dikesek keluar jantung dan hatiku, kemudian dibersihkan. Maka penasaran Halimatus Sa'diyah, dia buka baju, dia periksa adakah luka, tapi ternyata tidak ada bekas luka. Karena yang operasi bukan dokter dunia, tapi dokternya Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Masya Allah. Umur berapa tahun Nabi sudah tahu dirinya bahwa dialah Nabi. Kalau saya, Bapak Ibu, umur 7 tahun saya belum tahu kalau saya mau jadi ustaz. Kalau Pak Babinsa di depan, Pak Babinsa umur 7 tahun sudah tahu mau jadi tentara? Tidak tahu dia. Pak Imam, umur 7 tahun sudah tahu bahwa Anda mau jadi imam? Tidak. Ustaz yang kori tadi,
Mohon izin Pak Ustaz, apakah Pak Ustaz tahu ketika umur 2 tahun Anda sudah mau jadi kori? Tidak. Ya. Pak Sekdes, umur 7 tahun, tahu enggak dia kalau mau jadi sekdes? Tidak tahu. Tapi Nabi, umur masih muda dia sudah tahu bahwa dirinya Nabi. Maka ketika itu kita lanjut. Halimatus Sa'diyah ketakutan. Maka dia harus kembalikan kepada ibunya di kota Mekah, yaitu Sayyidatina Aminah, ibunda Aminah. Ketika sampai di kota Mekah, Halimatus Sa'diyah mengatakan, wahai ibunda Aminah, aku melihat, menyaksikan sesuatu yang aneh dengan anakmu, anak kita. Maka peliharalah anak kita, jangan biarkan dia pergi sendirian. Aminah mengatakan, wahai ibunda Halimatus Sa'diyah, saya lebih duluan tahu daripada engkau. Karena ketika aku melahirkan, aku tidak melihat jasad Muhammad keluar dari dalam perutku, tapi yang aku lihat adalah cahaya keluar dari dalam perutku. Maka pada waktu itu aku tahu bahwa dialah calon Nabi. Tapi kemudian Allah SWT, ada seorang mubalik dari Indonesia, dari kuliah di Madinah, S1-nya S2 dia ambil di Madinah, pulang di Indonesia dia pergi ceramah, mengatakan bapak ibunya Nabi masuk neraka. Bagaimana ini? Iya, ya kok Yokogi bangsanya mah kurang ajar senang. Dia dari belajar di kota Madinah, S1, S2 sampai di sana selesai. Datang di Indonesia dia mengatakan bapak ibunya Nabi tempatnya di neraka. Ini tidak berakhlak namanya. Iya. Sedangkan dulu ada seorang imam besar di Madinah, namanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kalau dia jalan di kota Madinah tidak pernah pakai sendal. Dibelikan sendal tidak mau pakai. Suatu saat ditanya oleh jamaah, wahai imam besar, Anda imam besar di kota Madinah, kenapa Anda tidak mau pakai sendal kalau keluar jalan di luar rumah? Maka Imam Malik mengatakan, saya tidak mau pakai sendal di atas tanah yang di dalamnya ada tubuh yang mulia Rasulullah SAW. Itu karena akhlaknya luar biasa. Imam Malik, sekelas Imam Malik, dia mengatakan tidak mau pakai sendal di atas buminya Madinah, karena di dalam bumi Madinah, dalam tanah Madinah ada jasadnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ini orang berakhlak. Oh, boro-boro ada baru datang kuliah di Madinah, belajar di Madinah, di kota Nabi, Pak. Datang di Indonesia mengatakan bapak ibunya Nabi masuk neraka. Ini saking kurang ajarnya, Pak. Ini ustaz-ustaz begini rusak akhlaknya ini. Akhlaknya, ilmunya belum cukup. Karena jujur kita mengatakan, setinggi apapun ilmu kita, kalau adab kita rusak, etika kita tidak ada, ilmu kita tidak sempurna. Iya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai 2:30 di, mohon sabar Bu, kesabaran tak akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya sampaikan kisah-kisah makhluk yang rindu kepada Rasulullah SAW di akhir sebagai hikmah juga. Setelah Nabi pulang dari kampung Bani Sa'ad, maka diajak ibunya oleh ibunda Aminah, Sayyidatina Aminah, untuk jalan-jalan. Setelah sekian sering berjalan, diajaklah untuk berziarah kuburannya bapaknya Abdullah. Ketika sampai di sana, Aminah jatuh sakit, meninggal. Maka ketika Aminah meninggal, yang pelihara Nabi Muhammad adalah Abdul Muttalib. Belum lama bersama dengan kakeknya Abdul Muttalib, meninggal Abdul Muttalib. Dipelihara oleh pamannya Abu Thalib, saudara dari Abdullah. Ketika berumur sekitar 16-17 tahun, maka Abu Thalib mengajak ponakannya untuk pergi berdagang di negeri Syam. Tapi dalam perjalanan mereka di kota Damaskus, ibu kota Romawi pada waktu itu. Di kota Damaskus ada seorang pendeta namanya Buhairah yang hafal Injil, karangan kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia tahu dalam Injil dijelaskan bahwa calon Nabi penutup di dunia ini, dimanapun dia berjalan ada awan di atas kepala. Kalau dia lewati pohon, pohon menunduk di hadapannya. Kalau dia lewati batu, batu bersalawat kepadanya. Kalau pasir dia lewati, pasir bersalawat kepadanya.
Pendeta tahu ini, Buhairah. Maka suatu saat lewatlah di kota Damaskus kelompoknya Abu Thalib, pedagang dari kota Mekah. Dari jauh dia perhatikan, di mana dia pergi kelompok berdagang itu, kafilah berperdagangan itu, maka di atasnya mereka ada awan. Dia lihat kalau ada pohon mereka lewati, maka pohon itu merunduk, berselawat. Dan dia tahu berarti di antara mereka ada calon nabi penutup di dunia ini. Maka dia akan sampaikan kepada jemaatnya di sebuah gereja kalau sekarang. Apa kata Abu Thalib? Siapkan makanan, kita jemput kafilah perdagangan dari kota Mekah yang menuju ke negeri Syam, di kota Damaskus pada waktu itu. Kemudian itu setelah sampai kelompok pedagang itu disuruh mampir, dipersilakan masuk. Abu Thalib kaget. Sekian lama dia sering berdagang dari kota Mekah menuju negeri Syam, tidak pernah dijemput seperti ini. Baru kali ini disiapkan makanan, hidangan, silakan masuk makan. Tapi ketika dalam keadaan hendak makan, Buhairah tidak melihat awan itu di atas kepala mereka. Maka pendeta Buhairah bertanya kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, adakah manusia, adakah orang lain yang ketinggalan dari kalian?" Maka Abu Thalib mengatakan, "Ada wahai pendeta, anak kecil. Itu tidak penting bagimu," kata Abu Thalib. Tapi kata pendeta Buhairah, "Tidak, tolong panggilkan saya, atau saya ingin bertemu dengan dia." Maka dibawalah pendeta Buhairah ini oleh Abu Thalib bertemu dengan Muhammad kecil yang sedang menjaga unta di bawah pohon. Ketika sampai di sana, Buhairah melihat ranting-ranting pohon yang ada di atas kepalanya Nabi Muhammad itu merunduk, dan dia lihat ada awan di atas kepalanya. Dia ajak berbicara. Kemudian setelah itu Buhairah meluk Nabi Muhammad yang masih berumur 17 tahun. Ketika Buhairah memeluk Nabi Muhammad, Abu Thalib heran, kenapa orang ini memeluk ponakanku? Kemudian setelah itu Buhairah bertanya kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, siapa anak itu?" Abu Thalib mengatakan, "Itu anakku." Dia bertanya lagi, "Siapa anak itu?" Abu Thalib mengatakan, "Itu anakku." Buhairah tahu bahwa Abu Thalib berbohong. Dia mengatakan, "Wahai Abu Thalib, kamu berbohong dengan saya. Anak itu bukan anakmu. Anak itu dalam kitab Injil dijelaskan, meninggal bapaknya ketika dia berumur 6 bulan dalam perut ibunya." Tahu pendeta ini? Tahu pendeta ini? Maka Abu Thalib mengakui, "Benar wahai Buhairah, anak itu bukan anak saya. Itu anak ponakan saya, anak dari saudara saya, namanya Abdullah." Maka kuatlah dalam kitab Injil bahwa bapaknya Nabi Muhammad bernama Abdullah dan kakeknya Abdul Muttalib. Itu dijelaskan dalam kitab Injil. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Abu Thalib, Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, anak ini jangan kau bawa di Romawi. Karena di Romawi banyak yang tahu tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Kalau mereka tahu, anak ini bisa dibunuh. Karena orang Romawi tidak mau kalau ada nabi kalau bukan dari kaum mereka." Ya, itu di sejarah lain itu. Setelah itu maka Nabi dikembalikan ke kota Mekah. Apa kerjanya di kota Mekah? Kembali memelihara kambing. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini banyak kisah saya sampaikan tadi tentang perjalanan pemimpin hebat Nabi Muhammad SAW. Maka singkat kisah kita pada malam hari ini supaya waktu lebih hemat lagi kita pakai. Ada kisah yang ingin saya sampaikan. Kisah yang pertama, rindunya sebatang kurma kepada Rasulullah SAW. Kisahnya pernah suatu saat Nabi kalau sedang berdakwah, sedang baca talim, dia sandarkan punggungnya seperti ini di sebuah batang kurma. Tapi batang kurma itu sudah lapuk, sudah mati. Maka ketika suatu saat para sahabat melihat Nabi sering menyandarkan punggungnya, di belakangnya ada pohon kurma yang sudah lapuk, kotor lagi. Maka sahabat bermusyawarah, kita buatkan kursi buat Nabiullah Muhammad SAW.
Ketika sudah dibuatkan kursi, kursi sudah jadi. Setelah jadi kursi, maka batang kurma itu digeser. Tidak lagi diduduki oleh Nabi, tidak lagi disandari oleh Nabi, tapi diganti dengan kursi. Ketika Nabi sudah duduk di atas kursi, semua sahabat yang duduk di sekitar Nabi Muhammad SAW mendengar ada orang menangis. Dan kalinya sekangkang karufatu sementara teri. Ketika mendengar suara tangisan itu, Nabi mencari di mana gerangan ada orang menangis. Para sahabat pun mencari, tapi tidak ada manusia sedang menangis. Ketika itu Nabi mendapatkan wasiat, ilham dari Allah melalui Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, yang sedang menangis itu bukan manusia, tapi yang menangis itu adalah sebatang kurma. Kalau kau ingin buktikan, cungkil pelepah kurma itu. Maka Nabi mengambil tongkatnya, dicungkil pelepah kurma seperti ini. Ketika terbuka pelepah kurma, ada air yang keluar. Itulah air mata batang kurma. Ya. Setelah itu Nabi bertanya, wahai batang kurma, kenapa engkau menangis? Maka batang kurma mengatakan, wahai Nabi, bagaimana aku tidak menangis? Dulu kulitmu dengan kulitku bersentuhan, tapi hari ini ternyata engkau telah mengganti dengan sebuah kursi untuk menggantikan posisiku sebagai tempat sandar. Itu yang aku tangisi, kata batang kurma. Ya. Setelah itu Nabi mengatakan, wahai batang kurma, apakah perlu saya doakan engkau supaya kamu hidup di dunia dan kembali berbuah? Batang kurma tidak menjawab pertanyaan Nabi. Yang kedua, Nabi bertanya, wahai batang kurma, apakah perlu saya doakan engkau supaya kamu hidup di surga? Batang kurma mengangguk, goyang. Maka ketika itu Nabi mengangkat tangannya. Selesai diangkat tangannya, dikabulkan doanya oleh Allah. Nabi bertanya, wahai batang kurma, ketika aku tawarkan engkau untuk kudoakan supaya hidup di dunia, kamu tolak. Tapi sebaliknya, ketika engkau doakan engkau supaya hidup di surga, kamu terima. Apa penyebabnya? Maka batang kurma mengatakan, kalau engkau doakan saya di dunia supaya saya hidup, tidak ada jaminan saya bisa ketemu dengan engkau. Tapi kalau ketika engkau mendoakan saya Rasulullah supaya hidup di surga, aku bisa bertemu dengan engkau kelak ketika hari kiamat. Itulah rindunya batang kurma. Kita hari ini tak pernah rindu dengan Rasulullah. Ya, tidak pernah dengan Rasulullah SAW. Buktinya kalau hari Maulid yang banyak datang cuman ibu-ibu. Ya. Maka ketika ada dalil mengatakan bahwa kebanyakan penghuni perempuan, penghuni neraka adalah perempuan, saya kembali berpikir, yang banyak cinta kepada Rasul rata-rata perempuan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah yang kedua. Sekitar 15 menit lagi. Sabar Ibu, insyaallah telurnya tidak kemana-mana. Ya, tetap akan ada bagian. Kisah yang kedua. Kisah rindunya seekor ular 500 tahun. Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka dalam perjalanan Nabi kecapian bersama Abu Bakar. Maka di tengah perjalanan ada sebuah gua. Maka di gua tersebut mereka hendak beristirahat. Ketika Nabi belum masuk ke dalam gua tersebut, Abu Bakar masuk membersihkan gua tersebut dan merobek kain pakaiannya dan juga sorbannya untuk menutup lubang-lubang yang ada dalam gua tersebut. Tapi ada satu lubang yang tidak tertutup. Maka ketika sudah bersih, Abu Bakar mengatakan, silakan ya Rasulullah masuk beristirahat. Ketika masuk istirahat, Nabi tertidur di atas pahanya Nabiullah Muhammad, di atas pahanya Abu Bakar. Ketika dalam keadaan tidur, karena ada satu lubang tidak tertutup, maka kakinya Abu Bakar dijadikan penutup lubang tersebut. Dalam keadaan tidur pulas Nabiullah Muhammad SAW, tiba-tiba ada ular dari lubang tersebut ingin melihat mukanya Rasulullah SAW, tapi terhalang oleh kakinya Abu Bakar. Maka ular tersebut mematuk kakinya Abu Bakar. Karena bisa ular padang pasir begitu kuat, ketika dibatuk kakinya, maka seluruh tubuhnya Abu Bakar hitam karena bisa ular padang pasir. Ya. Tidak berani Abu Bakar goyang, tapi dia menahan rasa sakit sampai keluar air mata. Ketika keluar air mata, jatuh di atas pipi Rasulullah SAW. Ketika merasakan ada air yang jatuh, Nabi terbangun.
Dia lihat sahabatnya kulitnya sudah berwarna hitam, dalam keadaan menangis. Dia bertanya, "Wahai sahabatku Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ada ular yang mematuk kakiku sampai bisanya masuk ke dalam jantungku, sehingga kulitku menjadi hitam pekat. Tapi aku tidak berani mengganggu engkau dalam keadaan tidur pulas." Ya. Ketika itu Nabi kemudian meludahi lukanya ular, lukanya kakinya Nabi Abu Bakar tersebut. Kemudian setelah diludahi, ternyata bisanya ular keluar dan kembali tubuhnya Abu Bakar menjadi pulih kembali. Setelah itu Nabi bertanya kepada ular, "Wahai ular, kenapa engkau sakiti sahabatku?" Maka ular mengatakan, "Ya Rasulullah, 500 tahun aku menunggu di tempat ini, karena ketika aku berdoa, ya Allah, aku ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka dia katakan, Allah, tunggulah di sebuah gua selama 500 tahun. Aku ingin melihat wajahmu karena aku rindu. Tapi terhalang oleh kakinya sahabatmu, maka aku mematuk biar terangkat kakinya untuk melihat mukamu." Itulah dua kisah makhluk, bukan manusia. Setelah itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ular itu melihat, menatap mukanya Rasulullah SAW. Maka hilanglah rasa kerinduannya seekor ular yang hidup selama 500 tahun demi bertemu dengan Rasulullah SAW. Masuk yang terakhir, supaya kita menanamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang paling dicintai oleh Nabi di atas permukaan bumi adalah umat. Yang paling dicintai oleh Nabi di atas permukaan bumi adalah masjid. Maka tadi Pak Sekdes, halo, kita dengarkan dulu. Ini habis panen cengkeh nih. Iya. Tangkalinya jolomu supaya cengkeh tambah barakah. Saya mau bukakan saldo donasi supaya kita ada nilainya, hartanya kita nanti di akhirat. Tadi Pak Sekdes menyampaikan, elo ini bangun masigi ku kampota, nasabah masigi ta ya ku di tengah-tengah dena tidak layak pakai lagi. Memang betul. Itu membutuhkan biaya besar. Baru-baru ki habis panen cengkeh. Ya ku tanya elo na fongallahu taala cengkeh tadi nama buah supaya mabarakah cengkeh ta. Maka siang hari ini kita buka donasi. Siapa mau menyumbang silakan melapor sama Pak Sekdes. Saya 1 juta, saya 2 juta, saya 5 juta, saya 10 juta. Ya aku berani ki. Iya. Jadi terbuka sekarang, Pak Sekdes terbuka bukunya untuk dicatat. Kalau belum sempat hari ini, karena masih riki, apa 500 misalnya sumbang atta, nanti keluar dari masjid, baru kita bilang sama Pak Sekdes. Katakan sama Pak Sekdes, Pak Sekdes, pura kamati macen ke telutong, elo kama sumba 10 juta untuk masigi. Sebentar kita datang sama Pak Sekdes. Insya Allah pahalanya kita untuk membangun masjid akan dibangunkan sebuah istana di surga Firdaus. Cengketa begitu banyak, matahari kita manfaatkan, tanah kita manfaatkan, air kita manfaatkan. Eloki membangun masjid. Tania doi cede, doi mega. Ya aku tanya pada idi dina jadi bangunannya. Insya Allah karena suasana sudah hiruk pikuk. Ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan hari ini menjadi berkah. Hadis dari Abu Bakar, siapa yang berkorban 1 dinar untuk memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad SAW, maka Abu Bakar mengatakan, insya Allah saya akan sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di Lambu Lemo diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil kebun diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil sawah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ya kumasumba kimasigi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.